Soal kinerja yang tadi Anda sampaikan bahwa Anda memiliki tugas dari Presiden, Abang juga memiliki rekam jejak yang panjang begitu dalam bidang hak asasi manusia. Nah kalau bicara soal kinerja, kita lihat dulu ada data yang mau saya tampilkan. Boleh silakan di layar besar belakang. Oke. Ini ada data dari Kantor Komunikasi Presiden atau PCO, meskipun sekarang sudah tidak ada lagi ya Bang, organisasinya berganti dengan Bakompres atau Badan Komunikasi Presiden. Kementerian HAM ini berada di posisi ketiga ya Bang, ini dari unggahan media sosial capaian kerja kementerian. Tapi saya mau bandingkan juga nih Bang, karena ini Abang bentar lagi mau 1 tahun kan Bang menjadi Menteri HAM. Kita lihat ini nomor 3 ya? Nomor 3. Nomor 3 dari 43 KL, Kementerian Lembaga. Nomor 3 kan? Oke. Teratas nggak? Teratas. Oke, tapi silakan lanjut. Saya mau lihat, saya mau kasih lihat Abang dulu yang satu ini. Ini the best. 3 besar, oke. Tapi ini ada unggahan media sosial nih. Gak apa-apa, media sosial boleh. Kita lihat grafis yang selanjutnya, boleh silahkan ditunjukkan. Nah, tapi kalau kita berkaca di Bang dari datanya Selios, ini memang pada Januari pada saat 100. Ya, Selios pendukung Anies. Oke, Abang. Baik, kita harus ngomong. Oke, tapi karena tidak ada orang-orang Selios itu sini, pendukung Anies. kita harus tahan dulu asumsi itu, Bang. Silakan klarifikasi. Selios itu pendukung Anies. Baik, saya tidak mengiyakan atau tidak menyalahkan. Kita berlanjut. Ini adalah catatan evaluasi 100 hari kerja Kabinet Prabowo Gibran. Karena kan jelang 1 tahun Bang Pigai. Ini saya mau tanya, karena Abang nih diberikan predikat begitu ya, kinerja terburuk nomor 1 dengan minus 113 poin. Apa evaluasinya sih? Saya tidak terlalu gini. Saya 10 tahun oposisi. Ya. Oposisi tapi itu maksudnya tidak berada di pemerintahan. Ini terlepas dari penilaian ini ya. Saya 10 tahun berada di oposisi. Tidak masuk dalam pemerintahan. Tidak masuk dan kritik pagi, siang, sore, malam. Ketika saya masuk dalam pemerintahan. Tapi kan Abang sempat di Komnas HAM. Ya, jelas dulu, sabar dulu. Ketika saya ada di pemerintahan, saya tahu ada yang tidak suka saya. Saya tahu ada yang benci sama saya. Ada baser, ada yang benci. Saya mendukung Prabowo, kami memenangkan pertarungan. Saya tahu ada 2 calon yang 2 calon maupun kelompok pengikutnya tidak suka saya. Oleh karena itulah saya sudah memahami bahwa ketika ada misalnya survei kinerja, ketika ada kritikan, ketika ada komentar di media, pasti saya buruk. Salah satunya adalah saya sudah menemukan beberapa orang, tidak semua Selios ya, beberapa oknum di Selios yang mendukung Pak Anies Baswedan. Oleh karena itu, dengan kinerja Abang sebagai Menteri HAM, bukankah kritik dan juga saran harus terus Abang buka? Saya kan prajurit setia Prabowo Subianto yang memenangkan pertarungan. Oleh karena itu wajar kalau mereka yang tidak memenangkan pertarungan benci sama saya. Tapi bagaimana Abang memilah kritik yang mungkin membangun bagi Abang? Sekarang gini pertanyaan, Selios itu lebih cenderung gini. Selios ini adalah mereka yang kompetensi bidang ekonomi. Bagaimana dia tahu HAM? Ekonomi sosial politik Bang. Bagaimana dia tahu HAM? Satu orang di anggota Selios yang belum pernah saya lihat, hanya 30 tahun perjalanan perjuangan HAM saya. Salah satu sahabat saya belum pernah ada. Jadi Abang merasa bahwa penilaian-penilaian ini tidak valid begitu? Saya mau kasih tahu ya. Silakan. Yang kerja di Kementerian HAM sekarang yang bantu saya sebut ya namanya ya. Biar rakyat Indonesia tahu. Boleh Bang, tapi mungkin lebih relevansinya terhadap konteks pertanyaan saya Bang. Ini saya evaluasi mau Abang selama 1 tahun. Bagaimana Kementerian HAM ini kerja? Satu, yang membantu saya itu Profesor Jimli Asidiki. Profesor Makarim Wibisono, Presiden Dewan HAM PBB. Tadi siang Marsuki Darusman datang. Ibdal Kasim, ya, mantan Ketua Komnas HAM. Royatul Aswida, Nur Kolis, Haris Asar, Rocky Gerung. Itu adalah nama-nama tokoh-tokoh begitu ya. Tokoh-tokoh HAM di Indonesia itu mereka kumpul di Kementerian HAM dan kita diskusi setiap hari secara profesional untuk pembangunan HAM nasional. Oleh karena itu ketika orang-orang yang kritik kita seperti mereka ini, kita ketawa aja. Ketawa. Profesor Makarim Wibisono yang bantu saya sekarang itu Presiden Dewan HAM PBB dunia loh. Jadi Abang dapat dari mana dong Bang untuk bisa diskusi-diskusi itu saja kah? Atau mungkin Abang juga terbuka terhadap kritik dan juga saran dari misalnya dari organisasi NGO misalnya atau LBH misalnya? Ya kalau NGO LBH kan ya menurut saya gini, saya sebagai senior,
saya lagi sedang siapkan regulasi untuk melindungi mereka dari kriminalisasi atau potensi pidana untuk masa yang akan datang. Saya kan bagaimanapun punya tugas sebagai senior ya. Betul. Mereka kan junior ya. Saya punya kewajiban untuk melindungi termasuk mereka. Yang terbaru dari ini ya Bang, Del Pedro Marhen ya Bang? Ya, jangan sampai suatu saat seperti mereka itu terjadi, maka di Undang-Undang HAM yang saya rancang tahun depan itu sudah dimasukkan sebagai prolegnas. Maka saya menyiapkan mereka untuk ada satu pasal yang impunitas. Jadi hak untuk tidak dipidana atau tidak dikriminalisasi karena perbuatan membela terhadap rakyat sipil. Nah, ini